Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah di sore hari ini dalam rutinitas setiap hari Selasa sore dan Jumat sore kita punya kewajiban hadir dalam majelis ilmu di Majelis Ta'lim Asy-Syifa Al-Mahmudiyah Pengaduan Hebir. Bagi siapapun yang merasa punya kewajiban mencari ilmu yang bisa menjangkaunya, yang tidak ada uzur, agar kita wajib hadir di majelis ilmu, karena mencari ilmu itu difardukan, kalau tidak diancam dengan siksa. Kalau kita tidak mencari ilmu diancam dengan siksa. Artinya kita tidak boleh bodoh kepada Allah gara-gara enggak mau ngaji, enggak boleh bodoh kepada Rasulullah SAW gara-gara enggak mau ngaji. Gak boleh bodoh kepada segala yang wajib diimani, kepada aturan-aturan Allah dalam hidup, ya, dan juga kepada ilmu mensucikan jiwa dari najis-najisnya, dari kotoran-kotorannya, dan mendandani jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita bersyukur kepada Allah meskipun hujan, namun ketika Allah memberikan petunjuk dan kemampuan, maka hujan itu tidak akan jadi halangan. Jangankan hujan, api pun, peluru pun, ya, tidak akan jadi halangan bagi orang-orang yang dikasih petunjuk dan dikasih kemampuan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita selalu dikasih petunjuk dan dikasih kemampuan oleh Allah di dalam menjalankan semua perintahnya dan di dalam menjauhi seluruh larangannya, zahir dan batin kita, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan selamat. Pembahasan yang telah lalu kita membahas tentang perkataan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa radha tentang obat hati. Beliau mengatakan, wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul lailin wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatu salihin al-fudala. Said Bakri membahas dalam syarahnya tentang perkataan Imam Zainuddin ini. Beliau Said Bakri mengatakan, lamma dzakara fima taqaddama annahu idza shalla al-isyraqa yaqra'u Qur'anan. Ketika musannif, muallif yaitu
Al-Imam Zainuddin menyebutkan dalam penjabaran, pembahasan, penjelasan yang telah lalu bahwa sesungguhnya jika setelah selesai salat isyraq lalu membaca Quran mustamilan ala mamra minal huduri wa ghairihi, yang membaca Qurannya itu mencakup kriteria ya yang telah disebut, di antaranya kriterianya adalah hudurnya hati, hadirnya hati, yang sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Tuh, bihuduri wa huduri qalbin. Di bait yang telah lalu, hatta idza syamsun badat arumahina shalla li yushraqin wa qur'anan tala hizban fa aktsara biti'adzin ma'adab wa huduri qalbin khashi'an wa murattila. Hudur hati, khusyuk, tartil, dan mengambil nasihat dari firman Allah dan juga adab. Nah, seperti itu. Dzakara huna ma tu'inu mula'adatuhu ala tilawatihi wal muwadhabati alaihi. Di sini muallif penyusun menyebutkan hal-hal yang bisa membantu ya, penelaahannya itu bisa membantu kepada bacaannya dan juga kepada keistiqomahan. Wa huwa annahu min jumlati adwiyatil qalbil khamsati, yang mana itu termasuk bagian dari jumlah obat-obat hati yang 5. Faqala musarrihan bihi, maka beliau muallif berkata menjelaskan itu, wa bisairil adwiyati, dan menjelaskan sesisanya obat-obat hati. Beliau mengatakan wa dawa'u qalbin khamsatun ila akhirih, ya, perkataan beliau wa dawa'u qalbin khamsatun sampai akhirnya, yakni beliau bermaksud anna dawa al-qalbi ay asbab salahihi, sesungguhnya obat hati yakni sebab-sebab beresnya hati, maslahatnya hati, ya. Alladzi idza wujida salahu sairil a'dha'i, yang mana kalau ada itu kemaslahatan hati, ya, maka bakal terbukti, terwujud kemaslahatan semua pekerjaan, perbuatan anggota badan yang zahir ini. Kama akhbara bidzalika alaihi salatu wassalam, seperti mana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya tentang hal itu. Kangjeng Nabi pernah bersabda begini, khamsatu asya, ada 5 perkara, awwaluha tilawatul qur'ani, yang pertama adalah baca Quran, wa tsaniha ikhlaul batni, yang keduanya adalah mengosongkan perut, wa tsalitsuha qiyamul laili, yang ketiganya adalah qiyamul lail, salat malam.
Warabi'uha at-tadarru'u waqtas sahari. Yang keempatnya adalah DP-DP kepada Allah di waktu sahur. Wa khamisuha mujalasatus sholihin. Yang kelimanya adalah duduk bersama orang-orang saleh. Wa qad nazama ba'dhum fi qawlihi. Sebahagian ulama juga telah menadhamkannya yang 5 ini di dalam perkataannya, dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi fadum 'alaiha tafuz bil khairi wal dhafari. Khala'u batnin wa qur'anun tudabbiruhu kada tadarru'u bakin sa'atas sahari. Sama maknanya. Dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi. Obat hatimu itu ada 5 ketika hati itu keras. Kalau kita merasa hati kita keras, kita gak mau mendengar nasihat Allah, tidak mau mendengar nasihat Rasulullah, tidak mau mendengar nasihatnya ulama, tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang soleh atau dari siapapun. Kalau nasihat itu baik, benar, nah itu karena hati kita itu keras saat itu. Cepat kita obati, cepat. Obatnya kata beliau ada 5. Fadum 'alaiha. Kamu harus langgeng, harus dawam menjalankan yang 5 tersebut. Tafuz bil khairi wal dhafari. Maka kamu akan beruntung, ya, akan mendapatkan, meraih kebaikan, ya, dan keuntungan. Yang pertama, khala'u batnin, kosongnya perutmu, belajar saum, ya, belajar menjauhi syahwat perut. Walaupun tidak saum syar'i, menjauhi syahwat perut itu juga bagian daripada ibadah. Ya, kita punya ingin sekali makan ayam yang begitu, nah, pingin sekali kan, senang gitu ya. Lalu direm sama kita, nah itu dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Wa Qur'anin tudabbiruhu. Apalagi ada alasan, ya, alasan sekarang banyak makanan-makanan produk Israel dan produk pendukung Israel. Ya, itu ada alasan. Oh jelas, walaupun kita suka banget itu makanan itu, minuman itu, tapi ditambah alasan itu, ya, demi kita membela saudara-saudara kita yang ditindas, yang dibunuh, yang dibantai. Ya, perjuangan kita hanya sebatas itu, batas mendoakan, tidak bisa lebih. Wa Qur'anun tudabbiruhu. Yang kedua adalah baca Quran, yang mana kamu menghayatinya, ya, tadabbur, menghayati makna-makna Al-Quran. Kada tadurru bakin. Begitu pula DP-DP-nya orang yang nangis kepada Allah, ya, saat sehari di waktu sahur, belajar menangis kepada Allah. Kadza qiyamuka dan halaili awsatahu. Begitu juga kamu berdiri sholat, ya, di tengah malam
dan di akhir malam, dan di tengah atau di tengahnya. Wa antu jalisa ahlul khairi wal khabari, dan yang kelima kamu duduk bersama ahli kebaikan dan ahli ilmu. Khabar itu maksudnya ilmu, ahli ilmu. Wa zada ba'duhum, dan sebahagian ulama menambahkan sebagian ulama, obat hati itu menambahkan sadisan yang keenamnya, wa huwa aklul halali. Yang keenamnya obat hati itu makan makanan yang betul-betul halal. Itu obat tuh. Masya Allah, makan makanan yang halal itu obat hati. Allah. Makanya kalau makan di orang soleh yang gede, makanya makan di orang yang soleh, makan di rumahnya ulama, ya, yang ulama-ulama yang amilin gede. Kenapa? Karena bisa disebut ya 100% atau kurang juga paling dikit kan persennya, bahwa makanan minuman orang-orang soleh, ulama-ulama itu sangat-sangat terpilih, sangat-sangat halal sekali, sangat-sangat halal sekali. Orang-orang soleh itu hari-harinya selalu berdoa, minta kepada Allah makanan, minuman, rezeki yang didatangkan itu yang halal, yang baik, yang barokah. Itu kerjaan orang-orang soleh. Ya, lihat dalam doa-doanya orang-orang soleh, termasuk dalam doa salat duha. Dalam doa salat duha, Allahumma inna duha duha qul baha qul jamal jamal wa quwwata quwwatu wa ismata ismatu wal qudratu qudratu. Allahumma in kana rizquna, Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu. Ya Allah, kalau rizki kami ada di langit, turunkan ya Rabb. Wa in kana fil ardi farizqu, kalau ada di perut bumi, keluarkan ya Rabb. Wa in kana mu'assaran atau musiran fayasirhu, kalau susah gampangkan ya Rabb. Wa in kana qalilan fakathirhu, kalau sedikit banyakkan ya Rabb. Wa in kana katsiran fahwinhu, kalau banyak juga dimudahkan ya Rabb. Wa in kana haraman ba'idan faqribhu, kalau jauh rizkinya dekatkan ya Rabb. Wa in kana haraman fatahhiru, kalau haram sucikan ya Rabb. Kalau haram sucikan ya Rabb. Masya Allah. Allah. Nah, Allah. Dan juga kalau orang soleh bukan cuma doa, ya, bukan cuma doa kalau orang soleh, tapi juga usaha keras, meneliti, ya, apa yang dihasilkan itu, rizki itu betul-betul diteliti, apa yang datang betul-betul diteliti, cara kerjanya sampai hasilnya diteliti. Jangan sampai ada syubhat, ya, apalagi jelas-jelas haram. Allah. Wa huwa ra'suha, bahkan kata beliau, makan makanan yang halal itu justru dan pemimpinnya, pemimpinnya yang 5, yang 6 tadi, pemimpinnya itu, kepalanya itu, ya ini makanan yang halal kepalanya itu. Dari makanan dulu dilihat tuh. Wa qad qila,
Dan sungguh telah dikatakan idza sumta fandur ala ta'ami man tuftir. Jika kamu saum, fandur, kamu harus melihat ala ta'ami man tuftir, di atas makanan siapa kamu berbuka puasa. Dilihat sama kamu, perhatikan ya, perhatikan. Ainar rajula, karena sungguhnya seorang laki-laki la yakulu al uklata, ya, sungguh dia makan hanya secuil makanan, ya. Masya Allah, Masya Allah. Fatasha'ala qalbuhu kasum, fatush'ilu qalbahu kasumi. Lalu yang sedikit makanan itu menjadikan hatinya itu jadi bara, hatinya itu jadi apa? Jadi sakit gitu hatinya. Jadi sakit, kasemi, seperti racun. Seperti racun. Masya Allah, hatinya jadi meriang, hatinya menjadi Masya Allah. Fala yantafi'u abada, maka kalau hatinya sudah seperti itu, hatinya tidak akan bermanfaat selama-lamanya. Itu hanya dari uklah. Uklah itu secuil makanan. Ada makanan yang seperti itu kalau dimakan itu, ya, yaitu makanan yang haram. Wa inna makana tilawatul Qur'anil azim min adwiyatil qalbi. Dan sungguh yang tiada lain, terbukti membaca Quran yang agung itu daripada obat-obat hati, li'annahu yansyarihu biha, karena sesungguhnya hati itu bisa lega dengan bacaan Quran tersebut. Wa istaniru, dan hati bisa menjadi terang, ya. Wa tahsulul lahul khasyatu, dan bisa hasil bagi hati tersebut rasa takut oleh Allah, ya, wal huznu, dan juga kesedihan, ya. Kesedihan di sini, ya, ini kesedihan karena ingat dosa, kesedihan karena tidak bisa menjalankan perintah Allah yang benar, ya, kesedihan karena tidak bisa mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah, sedih, ya, dan juga karena ingin sampai kepada Allah, ingin meraih cinta Allah, ingin meraih ampunan Allah, ingin meraih juga ridhonya Allah, kasih sayang Allah. Lakin bisyarti mura'atil adabi as-sabiqati, namun bacaan Qur'annya itu dengan syarat menjaga tata krama yang terdahulu yang sudah dijelaskan tadi, ya, khusyuk tuh, dan dengan tadabbur, menghayati, meresapi makna-maknanya, wallahiqati, dan yang akan datang, ya. Ini adab-adaban yang akan dijelaskan nanti di depan. Qala Al-Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala, telah berkata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau salah satu tokoh tabi'in,
Beliau mengatakan, wallahi ma asbahal yawma abdun yatlul qur'ana yu'minu bihi illa kathura huznuhu wa qalla farahuhu wa kathura bukauhu wa qalla dhihkuhu wa kathura nasbuhu wa syugluhu wa qallat rahatuhu wa batalatuhu. Allah. Nah ini yang disebut al-lahiqah, adab-adaban. Ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi demi Allah, tidaklah di suatu hari di pagi hari seorang hamba membaca Al-Quran dengan meyakini terhadap Al-Quran tersebut, meyakini terhadap firman Allah, terhadap apa yang Allah firmankan, meyakini perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, ya, meyakini ancaman-ancamannya, meyakini juga janji-janjinya. Illa kathura huznuhu, terkecuali pasti orang tersebut kalau seperti itu dia membacanya di pagi hari, terkecuali dia pasti banyak rasa sedihnya. Wa qalla farahuhu, dan sedikit rasa bahagianya dia pagi hari itu. Wa kathura bukauhu, dan pasti akan banyak menangisnya. Wa qalla dhihkuhu, dan pasti akan sedikit tertawanya. Wa kathura nasbuhu, dan pasti akan banyak juga bangkitnya, bangkit ibadah, ya. Wa syugluhu, dan sibuknya dia dengan zikir, dengan warna-warni ibadah. Wa qallat rahatuhu, dan sedikit istirahatnya, ya, sedikit istirahatnya. Wa batalatuhu, dan sangat sedikit juga penganggurannya. Wa qala Wahb bin Wardi dan telah berkata Sayyidina Wahab ibn al-Wardi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, nadarna fi hadhihi al-ahadithi wal mawa'idhi falam najid syai'an araqqa lil qulubi wala ashadda istijlaban lil huzni min qiraatil qur'ani wa tafahumihi wa tadabburihi. Sayyidina Wahab ibn al-Warad mengatakan, saya telah melihat, menelaah dalam hadis-hadis ini dan mau'izah ini, maka kami, kata beliau, kami tidak menemukan satupun perkara yang lebih bisa melembutkan kepada hati-hati, ya, dan lebih juga banget menarik kepada kesedihan. Tidak kami temukan min qiraatil qur'ani, ketimbang membaca Al-Qur'an, wa tafahumihi, dan memahaminya, wa tadabburihi, dan menghayatinya. Insyaallah. Wa inna ma kana khala'ul batni wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikasih hidayah dan kemampuan untuk bisa mengamalkan yang 5 ini, ya, yang 5 ini. Baik hati kita dalam keadaan sakit maupun hati kita dalam keadaan sehat, karena mengamalkan ini ibadah, bukan karena kita sakit lalu kita mengamalkan ini karena sakit saja. Kalau sehat, oh enggak, saya karena hati saya sudah sehat, ya, jadi tidak mengamalkan ini. Bukan seperti itu, bukan.
Ini adalah amal-amal soleh yang sangat luar biasa faidahnya. Di antara faidahnya bisa menyembuhkan hati dari penyakitnya, itu maksudnya. Ya, bukan begini. Ya, kalau yang sakit amalkan, kalau tidak sakit nggak usah diamalkan, bukan begitu. Atau boleh tidak mengamalkan, bukan begitu. Kan? Ini lagi cerita tentang sebahagian efek dari mengamalkan salah satu yang 5 ini. Ya, semoga kita diistiqomahkan mengamalkannya. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana